Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang gelandangan ini difitnah Ustadz. Tapi kebenaran terungkap lewat cara tak terduga. Sebelum itu, mari kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bagi yang telah like dan subscribe, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, melapangkan rezekinya, menjaga kesehatannya, dan mengabulkan segala hajatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Di bawah terik matahari yang menyengat, sebuah desa kecil bernama Karangjati sedang dilanda musim kemarau panjang. Pepohonan meranggas, tanah merekah, dan udara berdebu menyelimuti setiap sudut jalan. Di tengah suasana yang memayahkan itu, sebuah sosok asing tiba-tiba muncul di pinggir jalan desa. Ia lelaki tua dengan pakaian kumal, sandal jepit putus, dan karung goni di punggungnya. Wajahnya lelah, rambutnya memutih acak-acakan. Namun sorot matanya tetap jernih. Lelaki itu tidak banyak bicara. Ia hanya duduk bersandar di bawah pohon jati besar di dekat masjid desa. Beberapa anak kecil memperhatikannya dari jauh. Sebagian warga yang melintas langsung menatap curiga. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi kehadirannya, tanpa sebab yang jelas, langsung membuat bisik-bisik tersebar. Pagi itu, suasana desa semakin ramai karena bertepatan dengan hari pengajian mingguan di masjid. Ustadz Rahman, seorang tokoh yang disegani di Karangjati, dikenal tegas dan karismatik. Setiap kata yang keluar dari lisannya menjadi rujukan bagi warga. Ketika beliau tiba dan melihat lelaki tua itu bersandar di bawah pohon jati, alisnya langsung mengerut. "Siapa dia?" tanya Ustadz Rahman pada salah satu marbot masjid. "Nggak tahu, Ustadz. Katanya tadi pagi sudah di sini. Nggak bicara apa-apa." Ustadz Rahman mengangguk pelan, lalu melanjutkan masuk ke masjid. Tapi matanya sempat melirik tajam ke arah lelaki tua itu, seolah menyimpan kecurigaan dalam diam. Hari berganti. Lelaki tua itu masih di sana. Kadang ia memungut botol bekas di sekitar desa, kadang duduk mengamati orang-orang dari kejauhan. Tak pernah meminta-minta, tapi juga tak pernah menjauh dari masjid. Beberapa warga mulai terusik. Mereka menganggap keberadaannya membawa aura tak enak. Beberapa ibu-ibu bahkan melarang anak-anaknya mendekat. Puncaknya terjadi ketika salah satu kotak amal masjid ditemukan terbuka. Isinya hanya tersisa beberapa lembar receh. Warga heboh. Dan seperti sudah ditulis takdir, semua mata langsung mengarah ke lelaki tua yang kini duduk termenung di bawah pohon jati. Ustadz Rahman berdiri di hadapan jamaah. Suaranya lantang, matanya memicing ke arah si tua. Barang siapa yang berani mencuri di rumah Allah, dosanya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah langsung. Dan di depan kita sekarang, ada seseorang yang sejak awal sudah membuat resah. Warga mulai berkerumun. Bisik-bisik menjadi teriakan. Sebagian bahkan sudah mengangkat suara, menuduh si tua tanpa bukti. Namun lelaki tua itu hanya menunduk, tak berkata sepatah pun. Matanya sembab, namun ia tetap diam. Bahkan ketika seorang warga mendorong bahunya dan memaki, ia hanya membetulkan duduknya, lalu menatap langit. Dari kejauhan, ada seorang anak kecil yang memperhatikan semua itu. Namanya Ilham. Ia menggenggam sebuah benda kecil di tangannya. Tapi ia terlalu takut untuk maju. Karena yang ia lihat semalam, bukan sesuatu yang siap diterima semua orang. Ilham adalah anak dari keluarga sederhana, tinggal tak jauh dari masjid. Usianya baru 10 tahun, namun kebiasaan memegang ponsel milik ayahnya membuatnya sering iseng merekam hal-hal di sekitarnya. Malam sebelum kotak amal ditemukan terbuka, Ilham tidak bisa tidur karena suara aneh dari luar rumah. Ia mengambil ponsel dan mengintip dari jendela. Di balik gelap malam, ia melihat seseorang mengenakan sarung dan peci masuk pelan-pelan ke masjid lewat pintu samping. Ilham merasa aneh, karena biasanya pintu itu dikunci rapat setiap malam.
Ia pun merekam secara diam-diam dari celah jendela kamarnya, hanya dengan penerangan samar dari lampu halaman masjid. Waktu itu ia tak berani memberitahu siapapun. Tapi saat lelaki tua itu dituduh mencuri, tangannya gemetar. Hatinya gelisah. Ia ingin menunjukkan video itu, namun takut dimarahi. Apalagi orang yang masuk masjid malam-malam itu punya postur tubuh sangat mirip dengan Ustadz Rahman. Keesokan harinya, suasana desa semakin panas. Lelaki tua itu kini diusir dari area masjid. Ia duduk memeluk lutut di dekat warung kosong. Warga semakin berani melontarkan hinaan. Beberapa bahkan mulai menyiramkan air kotor ke arahnya. Lelaki tua itu tak melawan. Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, lalu menunduk kembali. Ilham tak tahan lagi. Ia lari ke rumah, mengambil ponsel milik ayahnya, lalu memutar ulang video itu. Tangan kecilnya gemetar saat ia memberanikan diri menuju rumah kepala desa. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa mungkin ada bukti soal siapa sebenarnya yang masuk masjid malam itu. Kepala desa, Pak Samidi, awalnya ragu. Tapi ketika Ilham menunjukkan video itu, wajahnya langsung berubah tegang. "Kamu yakin ini semalam?" tanya Pak Samidi. Ilham mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya nggak tidur semalam. Rekaman ini saya ambil sendiri." Pak Samidi memanggil beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat ke balai desa. Mereka menyaksikan video itu dalam diam. Tak ada suara, tak ada tawa. Hanya hembusan napas yang pelan dan wajah-wajah yang mulai pucat. Dalam video itu tampak jelas seseorang memasuki masjid diam-diam, membuka kotak amal, mengambil sebagian isi, lalu keluar lewat pintu samping. Meski tak terlihat wajahnya jelas, bentuk tubuh, cara berjalan, dan pakaian yang dikenakan sangat mirip dengan seseorang yang mereka kenal baik. Sementara itu di luar, suara warga masih mengarah ke lelaki tua itu. Namun di dalam balai desa, kebenaran mulai terkuak. Pak Samidi menahan napas panjang, lalu mengangkat telepon. "Kita harus selesaikan ini secara hati-hati. Jangan sampai ricuh." Tapi yang jelas, orang tua itu bukan pelakunya. Namun sebelum langkah mereka sampai ke lokasi kejadian, sebuah kabar mengejutkan datang dari penjuru desa. Ustadz Rahman tiba-tiba jatuh pingsan di depan halaman rumahnya. Saat ditemukan, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan tangannya menggenggam sesuatu yang membuat semua orang di sekitarnya menahan napas. Benda itu adalah seikat uang receh yang terbungkus kain putih. Persis seperti isi kotak amal yang hilang. Berita tentang Ustadz Rahman yang pingsan menyebar cepat di Karangjati. Warga yang tadi berkumpul di sekitar lelaki tua kini mulai bubar dan berlari ke rumah sang Ustadz. Ada yang penasaran, ada yang cemas, tapi banyak pula yang mulai bertanya-tanya dalam hati. Semua merasa ada sesuatu yang janggal. Di halaman rumah Ustadz Rahman, beberapa orang membantu mengangkat tubuhnya ke dalam. Di atas ranjang, Ustadz itu terbaring lemah. Napasnya berat, dan tangannya masih menggenggam erat kain putih berisi uang receh. Saat kain itu dibuka oleh Pak Samidi, semua langsung diam. Wajah-wajah mereka berubah pucat. Uang itu adalah uang kotak amal. Beberapa lembar bahkan masih tertempel stiker kecil bertuliskan nama donatur. "Kenapa ini bisa ada di tangan Ustadz?" bisik seorang warga, pelan tapi cukup jelas terdengar. Tak lama kemudian, Ustadz Rahman membuka matanya perlahan. Tatapan matanya kosong, tapi mulutnya mulai bergerak. Kata-kata yang keluar membuat semua yang hadir membeku. "Aku cuma ingin memperbaiki genteng rumah tahfidz. Kotak amal itu hanya sementara." Semua menatap satu sama lain, tidak percaya dengan yang mereka dengar. Bahkan istri Ustadz Rahman yang sejak tadi menangis diam, langsung memejamkan mata dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Pak Samidi mendekat, menatap wajah pucat Ustadz Rahman. "Kenapa tidak bicara dari awal, Ustadz? Kenapa menyalahkan orang lain?" Orang tua itu tidak tahu apa-apa. Ustadz Rahman menoleh perlahan. Wajahnya seperti menyesal, namun kata-katanya tidak keluar utuh. "Aku takut. Aku malu. Aku hanya ingin membantu. Tapi caranya salah." Tangisan pecah dari sudut ruangan.
Beberapa warga mulai meneteskan air mata, bukan karena iba, tapi karena kecewa. Lelaki tua yang mereka hina, caci, dan siram air kotor, ternyata sama sekali tidak bersalah. Di tempat lain, lelaki tua itu masih duduk di bawah pohon jati, kali ini dengan kepala menunduk dan tubuh yang gemetar karena kedinginan. Tidak ada yang datang mendekat. Hanya Ilham, bocah kecil itu, yang kini duduk di sampingnya sambil menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti. "Maaf ya, Pak," kata Ilham pelan. "Saya udah kasih tahu kepala desa. Mereka tahu sekarang. Bapak nggak salah." Lelaki tua itu menoleh perlahan. Matanya sembab, tapi bibirnya tersenyum. Ia mengelus kepala Ilham dan berkata lirih, "Terima kasih, Nak. Allah pasti sayang sama kamu." Malam harinya, suasana desa hening. Tak ada suara pengajian, tak ada tawa warga. Masjid ditutup sementara. Rumah Ustadz Rahman dijaga ketat. Dan di sudut desa, lelaki tua itu tidur di bawah langit terbuka, ditemani bintang dan suara jangkrik, dengan selembar sarung tipis dan secari ketenangan yang baru datang setelah luka panjang. Namun semuanya belum selesai. Karena keesokan harinya, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap datang ke desa. Keluar dari dalamnya seorang pria muda berpakaian rapi, membawa tas kerja dan selembar foto kusam. Foto seorang lelaki tua yang kini tengah tidur di bawah pohon jati. Pagi itu, suasana desa Karangjati masih diliputi rasa malu dan kikuk. Warga yang kemarin lantang menuduh, kini berjalan dengan kepala tertunduk. Tapi kedatangan mobil hitam ke desa membawa angin baru. Mobil itu berhenti tepat di depan balai desa. Dari dalamnya keluar seorang pria muda dengan kemeja putih bersih, celana bahan gelap, dan wajah penuh tanda tanya. Di tangannya tergenggam sebuah foto lusuh. Pak Samidi yang mendengar kabar ada tamu dari kota segera datang menyambut. "Bisa kami bantu, Mas?" tanyanya hati-hati. Pria muda itu memperlihatkan foto kepada kepala desa. "Apakah Bapak pernah melihat orang ini?" tanyanya singkat. Pak Samidi menyipitkan mata, lalu perlahan wajahnya berubah. "Ini mirip sekali dengan lelaki tua yang kemarin hampir dihakimi warga." "Benar," jawab pria itu. "Nama saya Raka. Saya dari Jakarta. Lelaki di foto ini adalah ayah kandung saya. Namanya Pak Suyatno. Kami kehilangan kabar darinya sejak 2 tahun lalu." Pak Samidi langsung memanggil beberapa warga dan mengantar Raka ke tempat Pak Suyatno biasa duduk di bawah pohon jati. Saat sampai di sana, lelaki tua itu sedang duduk bersandar, menatap langit pagi. Ketika mendengar langkah kaki mendekat, ia menoleh pelan. Begitu mata Raka bertemu dengan tatapan Pak Suyatno, waktu seperti berhenti. Raka memekik pelan, lututnya lemas, lalu berlari dan berlutut di depan lelaki tua itu. "Bapak, ini Raka. Pak, anakmu." Pak Suyatno terdiam. Mata tuanya berkaca-kaca. Ia meraba wajah Raka pelan, seolah memastikan bahwa yang dihadapannya bukan mimpi. Lalu air matanya tumpah, seperti bendungan yang tak lagi mampu menahan derasnya rindu. "Raka, kamu hidup. Allah Maha Baik. Allah masih izinkan kita bertemu." Warga yang melihat pemandangan itu hanya bisa tertegun. Beberapa mulai menitikkan air mata. Seorang lelaki tua yang kemarin dihina dan difitnah, ternyata adalah ayah dari seorang pengusaha muda dari kota. Lelaki itu bukan gelandangan, bukan pencuri, bukan perusak masjid. Ia hanya seorang ayah yang tersesat, terpisah dari keluarganya, dan terdampar di desa yang belum sepenuhnya mengerti arti kasih sayang. Raka kemudian membawa ayahnya ke balai desa, menceritakan segalanya. 2 tahun lalu, ayahnya menghilang setelah mengalami gangguan ingatan ringan. Ia keluar rumah dan tidak pernah kembali. Keluarga sudah mencarinya ke berbagai tempat, termasuk melalui rumah sakit dan layanan sosial. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Pak Suyatno menumpang hidup dari satu masjid ke masjid lain, hingga akhirnya tiba di Karangjati. "Saya mohon maaf jika ayah saya pernah merepotkan desa ini," ucap Raka, menunduk dalam. Pak Samidi menggeleng. "Kami yang harus minta maaf. Kami sudah menilainya hanya dari penampilan. Padahal kami tidak pernah tahu isi hatinya."
Pak Suyatno tak berkata banyak. Ia hanya memandang langit dari jendela balai desa, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Allah, kau kembalikan anakku, meski lewat jalan yang sangat getir. Namun meski kebenaran mulai terungkap, ada satu hal yang masih mengganjal. Uang kotak amal memang ditemukan di tangan Ustadz Rahman, tapi sebagian isinya hilang. Dan yang lebih mengejutkan, malam harinya, seseorang menyelinap ke rumah Ustadz itu dan meninggalkan surat tanpa nama. Surat itu berisi sebaris kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun yang membacanya berdiri. Dia bukan satu-satunya. Surat tanpa nama itu ditemukan oleh istri Ustadz Rahman di ruang tamu, tergeletak di atas sajadah yang belum sempat digulung. Hanya satu kalimat tertulis rapi dengan tinta hitam tebal. Dia bukan satu-satunya. Kabar tentang surat itu tersebar cepat. Warga yang mulai tenang kembali diliputi kegelisahan. Mereka berkumpul lagi di halaman masjid, bukan untuk membahas pengajian atau pembangunan, tapi untuk bergosip dan menduga-duga siapa yang dimaksud dalam surat itu. Jangan-jangan ada yang lain yang juga ngambil uang kotak amal, bisik Bu Yati sambil menatap curiga ke arah Pak Dul, marbot masjid. Pak Dul yang mendengar desas-desus itu langsung tersinggung. Saya ini udah 20 tahun bersihin masjid, Bu. Jangan asal nuduh. Tegangan antar warga mulai naik. Pak Samidi pun memanggil seluruh tokoh masyarakat dan pemuda desa untuk berkumpul di balai desa. Mereka perlu mengambil keputusan, dan yang lebih penting, meredakan ketegangan yang makin membesar. Di sisi lain, Raka belum juga membawa ayahnya kembali ke Jakarta. Ia merasa masih ada yang belum selesai. Pak Samidi, saya mohon izin tinggal beberapa hari lagi di sini. Saya ingin tahu siapa yang menulis surat itu, ucap Raka sambil menatap dalam wajah kepala desa. Pak Samidi mengangguk. Saya juga ingin tahu. Ada luka yang belum sembuh di sini. Malam itu, Raka berjalan menyusuri halaman masjid sendirian. Angin dingin berembus lembut, membawa suara adzan Isya yang belum lama berlalu. Saat ia melewati sisi barat masjid, langkahnya terhenti. Di balik tiang kayu, terlihat bayangan seseorang. Raka menyipitkan mata, lalu mendekat pelan. Orang itu terlihat sedang menulis di kertas kecil, lalu menyelipkannya ke dalam lubang kecil di tembok masjid. Saat orang itu hendak pergi, Raka menyergapnya dari belakang. Berhenti. Siapa kamu? Orang itu kaget, tapi tidak melawan. Di bawah cahaya lampu temaram, wajahnya terlihat jelas. Seorang pemuda, kurus, berkacamata, dengan tas selempang kumal. Namaku Zaki, ucapnya tenang. Saya yang nulis surat itu. Raka menatap tajam. Kenapa kau lakukan itu? Zaki menunduk. Karena saya tahu siapa yang terlibat. Tapi saya nggak bisa bicara terang-terangan. Kalau saya ngomong langsung, nyawa saya bisa hilang. Raka tercengang. Maksudmu, ini lebih dari satu orang. Zaki mengangguk perlahan. Uang kotak amal itu bukan cuma diambil oleh Ustadz Rahman. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih rapi. Dan mereka pakai uang itu bukan untuk masjid. Detak jantung Raka berpacu cepat. Kau harus ceritakan semuanya. Sekarang. Zaki menatap sekeliling, lalu berbisik lirih. Ikuti saya besok malam ke rumah tua di belakang sawah. Saya akan tunjukkan buktinya. Raka mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Ia tahu malam besok akan menjadi malam yang panjang dan mungkin berbahaya. Malam berikutnya datang dengan langit mendung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pertanda buruk. Raka berjalan pelan melewati jalan setapak di pinggir sawah, mengikuti arah yang diberikan Zaki. Di kejauhan, siluet rumah tua berdinding papan kayu berdiri muram. Sebagian atapnya sudah roboh dan ditutupi ilalang tinggi. Zaki sudah menunggu di depan, berdiri dengan tangan menggenggam senter kecil. Cepat masuk. Jangan nyalakan lampu, bisiknya. Begitu mereka masuk, aroma lembab kayu lapuk langsung menyeruak. Lantai rumah berderit tiap langkah mereka. Zaki menuntun Raka ke sebuah ruangan di ujung, kemudian menyingkap tirai lusuh yang menutupi sebuah lemari besi tua.
Saya temukan ini waktu bantu bersih-bersih dulu. Lemari ini semula terkunci, tapi saya dapat kunci duplikat dari laci Ustadz Rahman. Saya curiga karena beliau sering kesini diam-diam, kata Zaki sambil membuka pintu lemari. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa buku catatan keuangan, puluhan amplop berisi uang dengan cap masjid, dan beberapa foto. Raka mengambil satu foto dan wajahnya langsung berubah. Itu adalah foto Ustadz Rahman bersama dua orang lain. Salah satunya adalah bendahara pembangunan masjid, dan satu lagi, tokoh masyarakat yang dikenal dermawan. Raka membalik foto itu. Tertulis tanggal dan lokasi. 2 bulan lalu, Jakarta Selatan. Lihat ini, kata Zaki, menunjuk buku catatan. Setiap minggu mereka ambil uang kotak amal, dicatat seolah untuk keperluan masjid, tapi ternyata disalurkan ke rekening pribadi. Lihat nama-nama di sini. Itu bukan nama warga desa. Raka membaca satu persatu nama yang tercantum. Semuanya terdengar asing. Siapa mereka? Zaki menarik napas panjang. Orang-orang luar. Mereka semua bagian dari jaringan penipuan. Uang dari desa-desa dikumpulkan, lalu diputar lewat bisnis gelap. Ada yang masuk ke judi online, ada yang ke arisan bodong. Raka terdiam. Napasnya berat. Ia tak menyangka uang dari kotak amal, yang seharusnya membantu pembangunan masjid dan anak yatim, ternyata dipakai untuk kejahatan. Apa Ustadz Rahman pelakunya utama? Tanya Raka pelan. Bukan, jawab Zaki cepat. Dia cuma pion. Yang mengatur semua ini, orang yang selama ini paling dipercaya oleh desa. Raka mencengkeram buku catatan itu erat. Siapa? Zaki menatapnya dalam-dalam. Pak Samidi. Ruangan mendadak hening. Suara jangkrik terdengar seperti teriakan di tengah senyap. Raka merasa kakinya goyah. Tidak mungkin, bisiknya. Zaki mengangguk. Beliau tahu semua ini. Bahkan ikut menandatangani laporan keuangan palsu. Raka tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi bukti-bukti di depannya terlalu nyata. Terlalu rapi. Terlalu gelap. Zaki menutup lemari dan berkata, besok pagi, aku akan serahkan semua ini ke polisi. Tapi tolong, jangan bilang siapapun malam ini. Kalau mereka tahu, bisa-bisa rumah ini dibakar sebelum pagi. Raka mengangguk perlahan. Namun dalam hatinya, badai sudah mulai berkecamuk. Kepercayaan, yang selama ini tegak seperti gunung, kini mulai runtuh satu demi satu. Dan saat mereka keluar dari rumah tua itu, jauh di ujung sawah, ada sepasang mata mengintai mereka dari balik semak. Tak bergerak, tak berkedip. Malam berikutnya datang dengan langit mendung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pertanda buruk. Raka berjalan pelan melewati jalan setapak di pinggir sawah, mengikuti arah yang diberikan Zaki. Di kejauhan, siluet rumah tua berdinding papan kayu berdiri muram. Sebagian atapnya sudah roboh dan ditutupi ilalang tinggi. Zaki sudah menunggu di depan, berdiri dengan tangan menggenggam senter kecil. Cepat masuk. Jangan nyalakan lampu, bisiknya. Begitu mereka masuk, aroma lembab kayu lapuk langsung menyeruak. Lantai rumah berderit tiap langkah mereka. Zaki menuntun Raka ke sebuah ruangan di ujung, kemudian menyingkap tirai lusuh yang menutupi sebuah lemari besi tua. Saya temukan ini waktu bantu bersih-bersih dulu. Lemari ini semula terkunci, tapi saya dapat kunci duplikat dari laci Ustadz Rahman. Saya curiga karena beliau sering kesini diam-diam, kata Zaki sambil membuka pintu lemari. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa buku catatan keuangan, puluhan amplop berisi uang dengan cap masjid, dan beberapa foto. Raka mengambil satu foto dan wajahnya langsung berubah. Itu adalah foto Ustadz Rahman bersama dua orang lain. Salah satunya adalah bendahara pembangunan masjid, dan satu lagi, tokoh masyarakat yang dikenal dermawan. Raka membalik foto itu. Tertulis tanggal dan lokasi. 2 bulan lalu, Jakarta Selatan. Lihat ini, kata Zaki, menunjuk buku catatan. Setiap minggu mereka ambil uang kotak amal, dicatat seolah untuk keperluan masjid, tapi ternyata disalurkan ke rekening pribadi. Lihat nama-nama di sini.
Itu bukan nama warga desa. Raka membaca satu persatu nama yang tercantum. Semuanya terdengar asing. Siapa mereka? Zaki menarik napas panjang. Orang-orang luar. Mereka semua bagian dari jaringan penipuan. Uang dari desa-desa dikumpulkan, lalu diputar lewat bisnis gelap. Ada yang masuk ke judi online. Ada yang ke arisan bodong. Raka terdiam. Napasnya berat. Ia tak menyangka uang dari kotak amal, yang seharusnya membantu pembangunan masjid dan anak yatim, ternyata dipakai untuk kejahatan. Apa Ustadz Rahman pelakunya utama? Tanya Raka pelan. Bukan, jawab Zaki cepat. Dia cuma pion. Yang mengatur semua ini, orang yang selama ini paling dipercaya oleh desa. Raka mencengkeram buku catatan itu erat. Siapa? Zaki menatapnya dalam-dalam. Pak Samidi. Ruangan mendadak hening. Suara jangkrik terdengar seperti teriakan di tengah senyap. Raka merasa kakinya goyah. Tidak mungkin, bisiknya. Zaki mengangguk. Beliau tahu semua ini. Bahkan ikut menandatangani laporan keuangan palsu. Raka tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi bukti-bukti di depannya terlalu nyata. Terlalu rapi. Terlalu gelap. Zaki menutup lemari dan berkata, besok pagi, aku akan serahkan semua ini ke polisi. Tapi tolong, jangan bilang siapapun malam ini. Kalau mereka tahu, bisa-bisa rumah ini dibakar sebelum pagi. Raka mengangguk perlahan. Namun dalam hatinya, badai sudah mulai berkecamuk. Kepercayaan, yang selama ini tegak seperti gunung, kini mulai runtuh satu demi satu. Dan saat mereka keluar dari rumah tua itu, jauh di ujung sawah, ada sepasang mata mengintai mereka dari balik semak. Tak bergerak, tak berkedip. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran, sekuat apapun dicoba untuk disembunyikan, pada akhirnya akan terbongkar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kadang, mereka yang tampak hina justru lebih mulia di sisi Allah. Sementara yang tampak terhormat bisa jadi menyimpan kemunafikan yang dalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Para sahabatku semuanya, terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa terhibur, mendapatkan pelajaran, atau punya pendapat tentang kisah ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.